Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Papi Pepo. Di sini di episode kedua, Papi Pepo mengundang organisasi HW. Di sini telah datang rakanda-rakanda dari pimpinan-pimpinan DP. Selamat datang Kak Yusuf. Selamat datang Kak Kamal. Ya, selamat datang. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Aman aja, tidak ada kendala selama perjalanan ya? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya. Coba diperkenalkan Kak Rakanda Yusuf. Ya. Perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Yusuf Al-Afsohi. Biasanya teman-teman memanggil itu kalau nggak Yusuf ya Ucup. Nah, saya dari kelas 5 IPS 2. Asal saya itu dari Kalimantan Tengah atau Sampit. Saya lagi nggak bisa pulang karena corona ini, akhirnya saya tinggal di tempat ibu saya di Sleman. Jadi kenapa saya bisa sampai sini alasannya itu. Jadi belum balik selama ini ya? Belum balik, sudah pengen pulang sebenarnya. Sudah kangen ya? Sudah kangen rumah sebenarnya. Hidup dalam perantauan memang susah. Iya, emang susah banget ini. Mas Kamal ini dari Kak Rakanda Kamal ini dari mana? Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahuddin Al-Kamal. Saya asalnya dari Purworejo, Jawa Tengah. Saya kelas 5 agama 2. Jadi saya tadi pagi kesini untuk naik kereta untuk mengikuti podcast ini. Oh, sebuah perjuangan yang Alhamdulillah. luar biasa ya, Iya. untuk mendatangi. Kadang harus berkorban sedikit. Iya. Tapi kan memang semangat HW kan. Oh, sudah pasti. Kalau memang sudah menjadi perintah kan langsung dilaksanakan kan. Melaksanakan perintah tanpa membantah. Betul sekali, itu luar biasa. Kakak di sini sebagai apa? Saya di sini menjabat sebagai ketua 1. Itu apa itu ketua 1 kok ada berapa memang ketuanya? Mungkin DEP itu sedikit berbeda ya. Kami ketuanya terdiri 3, ketua DEP, ketua 1 dan ketua 2. Jadi beda dengan yang lain lah. Itu yang membedakan apa? Kenapa harus ada 3 itu? Ya kan kalau cuman ada ketua DP toh itu jadi seluruh beban itu jadi ketua aja. Jadi kami sebagai untuk mengeringankan dari ketua DP-nya dan juga menggampangkan kalau ada apa-apa kan jadi lebih jelas. Itu ketua DP bawahnya itu ada ketua 1 dan ketua 2. Jadi kalau ada apa-apa kami melapor ke ketua DP. Terus di bawah dari ketua 1 ada sekretaris, divisi KP3 dan divisi Humas. Jadi saya ini tugasnya ya mengkoordinir 3 bidang itu, 3 divisi itu, KP3, Humas sama bidang kesekretariatan. Terus sedangkan ketua 2 itu mengkoordinir bendahara, satgas, satuan tugas dan prawira. Nah, jadi ketua 2 itu mengkoordinir 3 divisi itu. Berbeda. Emang terlihatnya sedikit kayak ribet sih, tapi sebenarnya kalau sudah terbiasa enak. Lebih jelas gitu Lebih ya. jelas. Jadi kalau ada apa-apa itu tidak muter-muter. Jadi kalau semisal ketua DP-nya mau memerintah bidang humas, itu ya harus lewat saya dulu. Supaya kalau misal humas ada apa-apa saya tahu tuh, saya mengerti. Oh ya, ketuanya siapa ini? Ketuanya itu Rakanda Muhammad Badar Anugrah. Itu lagi di Batam kelas 5 MIA 2. MIA 3. MIA 3. Kalau Kak Kamal ini sebagai apa? Jadi saya di DEP ini sebagai sekretaris umum. Jadi dalam pimpinan DEP sekretaris juga ada 2, sekretaris umum dan sekretaris 1. Yang di situ sekretaris umum dan sekretaris 1 saling berkolaborasi untuk ya menjaga, membuat dan mengarsipkan dan bertanggung jawab kepada seluruh administrasi kesekretariatan seperti sirkulasi surat, adapun proposal kegiatan, laporan kegiatan dan lain sebagainya. Jadi coba dijelaskan dulu Kak, HW di Mualimin seperti apa kan? Ini kakak-kakaknya ini kan DEP, sekalian coba dijelasin DEP dan HW Mualimin itu seperti apa? Ya, jadi DEP itu singkatan dari Dewan Eksekutif Penghela. DEP itu adalah satuan pimpinan satuan bagi golongan penghela
dan pengenal di lingkup Qabilah. Qabilah itu madrasah atau sekolah. Jadi DIP itu satuan pimpinan yang tingkat penghela dan pengenal yang berada di Madrasah Muallim Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, di organisasi ini diresmikan oleh Kuartir Daerah Hizbul Waton Kota Yogyakarta dan berdiri pada tanggal 1 Juni tahun 2003. Nah, secara singkatnya begitulah. Berarti sudah sekitar 17 tahunan ya? Ya, sekitar 17 tahunan lah. Ya, benar. Seumuran berarti ya? Sama Iya, gitu. Seumuran. Terus kegiatannya untuk HW gimana? Coba Kak Kamal bisa dijelaskan? Jadi buat HW ini seperti fungsinya HW sendiri, yaitu untuk mengelola dan menempa para kader-kader tingkat pengenal Purwa, Madya maupun Utama. Itu pengenal dan Madya itu ya, jadi di gimana? pengenal itu ada pengenal Purwa, Madya dan Utama. Jadi untuk pengenal Madya itu berada di tingkat kelas 1 Sanawiyah atau kelas 7 SMP. 7. Buat Madya itu ada di kelas 2 atau kelas 8 SMP, dan untuk Utama itu ada di kelas 3 atau kelas 9 SMP. Yang di situ berfungsi sebagai sarana untuk menempa para kader HW, para pandu HW yang memiliki sifat yang militan, cekatan, dan membentuk akhlak yang karimah, yang baik seperti itu. Kegiatannya tuh ngapain aja? Ya, jadi kalau kegiatan HW itu juga ada lumayan banyak. Yang salah satunya itu ada latihan rutin. Ya. Jadi setiap pengenal itu ada latihan rutin di setiap minggunya. Yang di situ latihan rutinnya itu kita semua mempelajari tentang kepanduan, baik itu seperti tali temali atau bisa juga baris berbaris juga, seperti itu. Itu kakak sendiri yang ngelatih atau ada pelatih dari? Kalau itu kita DP itu sebagai mendampingi pelatih, seperti asisten pelatih lah istilah kerennya. Ya, kalau semisal pelatih minta tolong lagi nggak bisa hadir, terus minta tolongnya ke kami. Kak, tolong itu adik-adiknya dibantuin untuk latihan. Itu kami langsung. Apabila tiba-tiba kan pelatih satu angkatan itu pelatihnya cuma satu. Jadi setiap angkatan satu. Kan kalau cuma satu aja kan bakalan susah. Jadi kami ikut membantu. Ya seperti menjelaskan dikit-dikit, membantu buat barisan. Buat barisan itu juga bisa. Itu pengalaman selama membimbing adik-adik kelas tuh sangat menyenangkan atau bisa dijelaskan? Ya, kalau untuk membimbing ya karena itu tujuan membimbing tersebut adalah untuk membentuk kader tersebut agar militan, cekatan, agar tertib gitu. Jadinya ya kita ya cukup senang apabila kita membimbing, karena mereka juga nantinya juga akan menjadi kita. Kalau enakan mana, dibimbing atau membimbing? Ya, kalau menurut saya ya itu lebih enak dibimbing, karena kalau membimbing itu kan kita memiliki beban untuk mencontohkan yang baik. Nah, apabila kita mencontohkan yang buruk, adik-adik kelas kita kan juga otomatis akan mengikuti itu kan. Kalau apabila ditanya, "Loh, kamu kok berbuat kayak gitu?" "Lah, kakak melakukan itu kok." Nah, kan jadi kita seperti bersalah. Iya. Ya gitu. Lagian juga itu sebagai latihan kita kan, besok kita siapa tahu mau jadi guru. Kita kan juga mencetak kader-kader yang baik gitu. Biasanya kalau latihan itu ngapain aja? Belajarnya ngikuti atau cuman ngikutin belajar sekedar tali temali? Ya, kalau tergantung sih, karena setiap tingkatan itu ada materinya tersendiri, jadi beda-beda. Dimulai mungkin dari baris, kita bisa rapi baris, terus kita bisa upacara, tata cara upacara seperti itu, hingga itu tali temali. Ya, setiap tingkatan adalah. Kita sebelum ke Purwa itu ada yang namanya tamu pengenal. Tamu pengenal itu jadi dasar-dasar HW, dasar-dasar sejarah HW
materi dikenalkan di sana. Terus Purwa ya naik terus sampai akhirnya nanti dia materi ke naik ke penghela. Jadi ya setiap tingkatan itu pasti ada materi masing-masing. Dan itu juga tergantung dari pelatihnya. Kalau pelatihnya semisal lagi hari ini kita nggak usah bahas materi itu deh, hari ini kita refreshing dulu. Jadi kita ikut dari pelatih. Sering juga ya ada buat latihan refreshing. Ya kadang kalau semisal adik-adik sudah mulai jenuh dengan materi, kami ya refreshing, kayak kita mengadakan seperti permainan kayak tapi permainannya juga harus ada hubungan dengan kepanduan. Itu tantangan bagi kita. Contohnya siapa yang bisa bikin tali temari ini, kita kasih hadiah seperti buku lah, atau kita bolehkan pulang terlebih dahulu lah, kan karena biasanya latihan sore tuh. Kalau latihan sore kan juga belum mandinya, kan pulang kan biasanya masih juga, ngantri dulu ya itu. Kalau misalnya gampang bikin seneng adik-adik ketika latihan HW, ya itu kita bikin dia latihan permainan yang bisa jawab, bisa pulang duluan. Nah itu ada udah seneng banget karena bisa mandi duluan, itu seperti rasanya bangga sekali tuh. Terus kan ini kegiatan HW nggak cuma latihan kan, Iya. ada UKT dan ya lain semacamnya itu. Kalau UKT sendiri itu gimana? Jadi UKT itu adalah kayak ujian itu loh, ujian kenaikan tingkat. Jadi di situ dimana misalnya dari Purwa ke Madya, mau naik Purwa ke Madya itu ada ujiannya. Jadi ujian itu mungkin ada ujian tertulisnya, ada mungkin kita praktek dari apa yang sudah diajarkan selama latihan itu nanti ada. Terus nanti waktu UKT-nya tersebut tuh kalau biasanya tuh ada kayak jalan malam gitu loh. Jalan malam keliling-keliling Jogja gitu ya. Nanti ada pos-posnya yang di situ juga mempraktekkan apa yang sudah diajarkan. Gitu. Dan itu menyenangkan ya kalau menyenangkan. Menurut pengalaman saya sendiri ada juga kemahnya. Ya, itu kalau buat nanti kelas 1 ya. Nah, menurut saya sih paling mengena itu ketika lagi kemah. Kenapa? Apa itu? Ada cerita apa ini? Ya, jadi kan dulu paling saya inget dari HW itu kemahnya. Karena kemah itu kita bisa melihat watak asli dari teman-teman kita. Emang kelihatannya dia baik hati, tapi ketika kemah itu bener-bener wah, kayak ternyata dia tuh sombong, nggak mau nolong temannya, egois kan, kelihatan banget karena dia sudah terbawa emosi. Terus saya punya cerita dulu waktu kemah itu, saya pernah kejeblukan sarden. Jadi kan lagi dingin banget itu di lereng Merapi. Itu saya lagi ngadem di perapian sih, arang kemahnya. Tempat masak arang itu kan. Saya lagi gitu di anglo lagi ngadem situ. Terus nggak taunya teman saya itu lagi masak sarden. Masak sardennya itu kalengnya langsung ditaruh di dalam anglonya. Lagi panas banget itu nggak dibuka. Nah, saya nggak tahu kan, tiba-tiba kok duer gitu. Wah, kok panas. Di itu sarden gini melepuh sini muka saya itu. Aduh. Tapi terus masih tetap ikut kemah dong? Oh iya masih, itu jadi kayak pengalaman yang mengena banget itu. Jadi dia punya cerita tersendiri, punya banyak cerita ketika lagi kemah. Paling asik itu kemah kalau menurut saya. Terus kalau kemah sendiri biasanya khusus UKTK atau? Ya kalau kemah secara umum, secara wajib bagi seluruh siswa Mualim itu cuma sekali. Kelas 1 itu kenaikan dari pengenal ke Purwa. Jadi cuma sekali. Terus kalau selanjutnya UKT-nya jalan itu berarti? Iya, jalan. Kalau selanjutnya buat Madya utama dan untuk tamu penghela juga itu jalan. Nah, ini kan ngelihat semua kegiatannya kan offline nih. Iya. Kegiatan langsung di lapangan. Kan sangat nggak mungkin untuk HW di online kan? Ya, itu tantangan. Atau mungkin punya kiat-kiat untuk tetap mengonline-kan menjalankan HW-nya? Itu tantangan banget bagi kita karena HW itu kebanyakan acaranya lapangan. Ya kita tahu HW itu ya lapangan. Tapi kalau online tuh ya kami mengusahakan tetap ya mungkin kita akan mengadakan seminar
seminar-seminar atau enggak pelatihan-pelatihan secara online, tapi ya tidak bisa seefektif ketika lagi offline. Ya ketika offline kita bisa mengajarkan dari temannya dengan cara langsung, ketika sekarang kita sebagai online ya itu yang susah. Paling kalau kemungkinan ya kita mengadakan materi seperti sejarah atau materi-materi yang bisa di online kan. Kalau nggak bisa di online kan ya kita nunggu kalau udah masuk aja. Itu lewat mana aja, atau sekedar buat rapat, atau mungkin disosialisasikan lewat Instagram, Facebook dan lain semacamnya? Iya, jadi buat pembelajaran online kita tuh juga buat kayak poster-poster gitu loh. Poster-poster yang di situ berisi tentang sejarah HW, terus materi-materi HW yang nantinya itu buat pembelajaran buat adik-adik, buat kita semua lah. Supaya mereka juga selama pandemi ini juga memiliki materi kan, karena juga sosial media kan juga hal yang itu disenangi banyak orang juga sekarang, juga sangat bermanfaat juga. Ya, kalau mau lihat lebih banyak, cek aja IG-nya di DEP Muin, @DEP Muin. Nah, Bisa. di situ lengkap. Kamu kalau di situ ada sejarah HW, ada sifat-sifat HW, ada juga ciri khas HW, di situ juga ada. Jadi kalau kalian mau lihat bisa lihat di IG DEP Muin. Sekalian promosi ya. Terus kan mesti banyak kendala karena kan ya itu tadi nggak bisa di online kan. Terus untuk tetap ngebuat anggota tetap mau untuk menjalanin di online itu seperti apa? Kami dari bidang kepemimpinan memiliki proker yakni rapat rutin ya. Rapat rutin itu jadi anggota BPH Badan Pimpinan Harian itu setiap seminggu sekali akan rapat itu membahas bagaimana kita itu bisa merangkul teman-teman anggota kita agar tetap bisa mendampingi adik-adik kita meskipun dalam kondisi online. Jadi kami berpikir itu ketika rapat seminggu sekali itu ya memikirkan itu. Terus kita juga ada rapat seluruh anggota Dewan Eksekutif Penghela itu setiap 2 minggu sekali. Nah, hasil rapat dari BPH itu kita sampaikan ketika lagi rapat anggota itu. Ketika rapat anggota sekalian evaluasi apa yang kurang ketika selama online ini setengah periode. Terus kita juga setengah periode ada rapat pleno. Jadi kita evaluasi menyeluruh. Jadi apa yang belum selama setengah periode ini, apa yang belum kita lakukan proker kita. Ya itu. Di saat itulah kita merangkul teman-teman. Jadi kita juga harus menyemangati teman-teman, saling menyemangati lah, saling mengingatkan, kalau kita tuh punya tanggung jawab di DP, kita harus mendampingi adik-adik kita. Oh ya, ini kan HW ini banyak latihannya, Yeah. banyak upacara. Apakah tetap ada latihan-latihan untuk adik kelas maupun untuk pengurus sendiri? Ya mungkin itu nantinya ada, karena ini kan juga kita masih merancang gimana caranya, gimana metodenya supaya tetap ada materi-materi seperti itu, yang materi berbasis lapangan kita online kan. Maka dari itu adanya rapat-rapat tersebut kita juga merancang membuat metode-metode agar adik-adik juga bisa mendapat materi yang seharusnya didapatkan ketika offline gitu. Jadi selama online ini sudah ngapain aja? Sudah ada maksudnya pelatihan-pelatihan kah? Selama online ini kami baru mengadakan ya materi-materi secara online sih, karena Coba bisa baca apa? ya acara apa? bukan acara, jadi kami mengadakan Instagram. Ya, jadi kami materi-materi kami lakukan di Instagram. Setelah itu mungkin kedepannya kami akan mengadakan seminar-seminar, ya seminar kekaderan, seminar nanti kependidikan atau seminar kepanduan nanti kami adakan. Kami sekarang masih merancang bagaimana kita bisa mengadakan acara tapi yang masih menyangkut ke HW, ke kepanduan. Ya gitu, kita kan kebanyakan di lapangan tapi ketika online kita juga bingung. Ya mungkin besok kita pantengin aja di IG DEP Muin, karena di situ pasti akan banyak materi-materi yang sangat menarik. Entah itu di story-nya ataupun di postingannya. Ya. Kami sekarang baru mengadakan itu, mungkin kedepannya kami akan meningkatkan seperti akan mengadakan seminar. Siapa itu yang megang, yang ngurus semua itu? Siapa itu? Jadi untuk DP buat IG ya, IG. Instagram. Jadi di situ semua berkolaborasi. Jadi antara
bidang Berarti nggak ada bidang khusus. Nggak ada. Nggak ada, Tapi jadi- untuk yang mengeditnya dari humas. bidang humas. Jadi buat materi-materi nanti kan kita semua berkolaborasi. Misalnya ada materi tentang kepanduan yang di situ yang membuat itu dari bidang KP3. Lalu disalurkan ke humas untuk dibuatkan lalu diupload. Jadi semuanya berkolaborasi, semua saling menguntungkan, semua bermanfaat. Berarti nggak ada yang kerja sendiri ya. Nggak ada. Kita Luar biasa HW ini. Ya, kami mengandalkan seperti jangan bekerja sendiri. Kalau bekerja sendiri kan nanti kita kayak terlalu membebankan kepada humas. Ya nanti yang biar yang edit humas, tapi nanti materi dari yang lain biar semuanya tetap kerja meskipun lagi online gitu. Kalau ini berarti apakah Yusuf ini juga banyak kerjanya selama Ya kalau dibilang banyak ya enggak juga, kalau dibilang dikit juga enggak juga ya, sedang lah. ada terus ya? Ada. Kalau dibutuhkan pasti insya Allah bisa. Langsung pasti itu ya. Ya. Dilihat kondisinya dulu. Apabila disuruh pergi keluar kota ya lihat juga. Ya Tapi kan ini lagi pandemi, Iya, pandemi. nggak bisa keluar kota kan, tetap Iya. harus menjaga protokol kesehatan. apabila madrasah Kalau tidak mementingkan kan janganlah keluar. ya, apabila madrasah memanggil kita berdua suruh ke madrasah, kami akan berangkat. Seperti Kak Kamal ini luar biasa. Terus harapannya untuk selama pandemi ini dan setelahnya. Ya harapan dari saya sih semoga pandemi ini cepat selesai ya. Saya sudah mulai bosan sebenarnya di rumah terus ini. Muak juga ya. Muak juga. Kami pengen banget kembali ke kehidupan normal. Kita bisa membimbing adik-adik, bertemu dengan tatap muka dengan adik-adik. Bener bosan kita tiap hari ketemu dengan kamera dan kamera. Pengen itu kita langsung tatap muka, kita ngobrol-ngobrol, kita rapat bareng-bareng tatap muka, bukan rapat online dengan natap kamera, kan rasanya kayak natap diri sendiri ya. Ya harapan saya cepat selesai dan kita bisa melangsungkan aktivitas normal. Kalau Kak Kamal, ya secara garis besar ya sama, kita semua mengharapkan mungkin pandemi ini bisa cepat selesai agar semua berjalan normal, semua bisa masuk kembali sekolah offline di madrasah, bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang biasanya dilakukan seperti itu. kalau misal dalam waktu dekat tiba-tiba pandemi hilang, Amin. itu apa langkah pertama yang langsung dilakukan HW untuk mengejar ketertinggalan ya? Mungkin kami akan mengadakan seperti latihan rutin. Langsung latihan ya? Ya mungkin ya latihan untuk pengenalan. Untuk pertama kita pengenalan dulu kan, kita pengenalan Berarti anggota. balik ke awal lagi. Iya. Kalau kita langsung ke materi, saya yakin enggak semua adik-adik itu paham sama materinya. Ya mungkin dia buka absen terus keluar. Ya kalau enggak kemungkinan itu juga ada juga yang buka materi terus dipelajari. Tapi ya biar lebih masuk lagi materinya, kami ingin memperkenalkan lagi dari awal. Apalagi untuk adik-adik kelas 1 yang baru masuk, kan juga nggak semuanya dari Muhammadiyah, nggak semuanya dari HW. Jadi kita harus mengenalkan ulang apa itu Hizbul Waton dan gimana sih jadi kader Hizbul Waton yang baik gitu. Kalau Kak Kamal sendiri, Ya kalau dekat-dekat ini ya berarti ya apakah kalau misal UKT, karena kan nggak mungkin langsung UKT, itu Iya. gimana untuk UKT? Ya kalau UKT mungkin ya seperti itu. Jadi kita perkenalkan lalu kita memberikan materi yang itu nanti diujikan di UKT agar ya minimal mereka tahu, walaupun tidak memahami secara keseluruh, minimal mereka tahu apa itu. Misalnya dalam materi tersebut ada tali temali ya, mereka tahu tentang tali temali itu apa, mereka tahu tentang tali temali itu ada apa aja, seperti itu. Terima kasih untuk telah mengisi Papi Pepo yang kedua ini. Semoga apa yang diharapkan dan dikerjakan sekarang akan berbuah hasil Amin. yang akan datang ya. Amin. Terima kasih Kak Yusuf, terima kasih Kak Kamal telah menyempatkan waktunya. Ya. Ngomong dulu. Ya. Ya saya tutup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hai.
Mantap. Nantikan terus konten-konten selanjutnya di Papi Pepo di Muin TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe, share juga bila memang ini bermanfaat.